Di Woolsthorpe, sebuah desa kecil di Inggris, pada tahun 1542, lahirlah Isaac Newton, seorang bayi prematur yang sangat kecil, begitu rapuh hingga nyaris tak bertahan hidup. Kehadirannya di dunia ini hampir tak terasa. Ia tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah, sosok yang seharusnya menjadi panutan dan pelindung. Dan tak lama kemudian, ibunya meninggalkannya dalam asuhan neneknya saat ia masih sangat kecil, sebuah perpisahan yang membekas dalam hatinya. Newton kecil lebih suka menyendiri, menghabiskan waktu dalam kesunyian. Ia mengamati alam sekitar dengan rasa ingin tahu yang luar biasa, seolah alam adalah buku yang tak pernah habis dibaca. Setiap detail menarik perhatiannya. Ia membuat mainan sendiri, menciptakan dunia kecilnya sendiri. Seperti kincir angin mini yang berputar melawan arah angin, dan jam matahari, alat sederhana untuk mengukur waktu yang terus berjalan. Semua ini menunjukkan bakatnya yang luar biasa sejak usia dini, sebuah pertanda akan kejeniusannya. Buku catatannya penuh dengan gambar-gambar rumit, diagram-diagram detail, dan pengamatan-pengamatan yang tajam. Tanda dari pikiran yang selalu bekerja, tak pernah berhenti mencari jawaban. Dari kesendirian dan pengamatan mendalam terhadap alam semesta, Newton membangun fondasi bagi pertanyaan-pertanyaan besar yang kelak akan ia jawab dengan brilian. Ia bukan anak biasa, ia adalah anak yang luar biasa. Ia adalah benih dari seorang pemikir besar, seorang ilmuwan revolusioner. Dari desa kecil yang terpencil dan masa kecil yang penuh dengan kesulitan, Newton tumbuh menjadi sosok yang mengubah dunia, seorang raksasa intelektual. Kisahnya membuktikan bahwa asal-usul sederhana bukanlah penghalang untuk meraih kebesaran dan meninggalkan jejak abadi. Justru dari tempat yang tak terduga, dari lingkungan yang sederhana, lahir seorang pemikir yang mengubah sejarah dan cara kita memahami alam semesta. Newton adalah bukti nyata bahwa kejeniusan bisa tumbuh di mana saja, bahkan di tempat yang paling tidak mungkin sekalipun. Dari Woolsthorpe, perjalanan seorang raksasa intelektual dimulai, sebuah perjalanan yang akan mengubah dunia selamanya. Pendidikan Newton tidak bisa dibilang mudah, penuh tantangan dan rintangan yang harus ia hadapi sejak usia muda. Di sekolah Grantham, langkah awalnya tidak mulus. Ia awalnya dianggap sebagai anak yang pemalas dan kurang bersemangat dalam belajar. Tak hanya itu, ia juga sering menjadi korban perundungan teman-temannya. Namun, suatu peristiwa mengubah segalanya. Setelah berkelahi dengan seorang perundung yang terus-menerus mengusiknya, ia bertekad untuk membuktikan dirinya dan menjadi murid terbaik di sekolah. Sebuah titik balik yang memotivasinya untuk maju. Ia mulai belajar dengan giat, menghabiskan waktu untuk membaca dan memahami pelajaran. Ia juga mulai tertarik pada eksperimen-eksperimen ilmiah sederhana, dan secara perlahan tapi pasti, ia mulai menonjol secara akademis, menunjukkan potensi yang terpendam. Namun, cita-citanya berbeda dengan harapan ibunya. Ketika ibunya menginginkan ia menjadi seorang petani yang meneruskan usaha keluarga, Newton justru sering melalaikan tugas-tugas pertanian yang seharusnya ia kerjakan. Ia lebih memilih untuk menyendiri, membaca buku-buku ilmiah dan melakukan eksperimen-eksperimen kecil yang menarik perhatiannya. Untungnya, kepala sekolah dan pamannya melihat potensi besar dalam diri Newton. Lalu mereka berdua berusaha meyakinkan ibunya untuk memberikan kesempatan kepada Newton untuk melanjutkan pendidikan ke universitas. Akhirnya, dengan dukungan dari orang-orang terdekatnya, Newton berhasil diterima di Trinity College, Cambridge. Ia memulai perjalanannya di universitas sebagai seorang mahasiswa miskin yang harus bekerja paruh waktu untuk membiayai pendidikannya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun berada di lingkungan baru, Newton tetap menjadi seorang penyendiri, lebih memilih untuk menghabiskan waktunya belajar dan membaca buku di perpustakaan daripada bersosialisasi dengan teman-temannya. Di Cambridge, lingkungan akademis yang kondusif membantu rasa ingin tahunya menemukan tempat untuk berkembang dengan pesat. Semua tantangan dan kesulitan yang ia hadapi dalam hidup justru semakin menajamkan tekad dan kecerdasannya. Dari kehidupan di ladang yang sederhana hingga gemerlapnya dunia universitas, Newton dengan berani memilih jalan ilmu pengetahuan. Dan disinilah, di lingkungan yang mendukung dan penuh dengan tantangan, benih-benih kejeniusan Newton mulai tumbuh subur dan berkembang. Kisah apel jatuh. Sebuah peristiwa sederhana, namun dampaknya sungguh luar biasa. Di kebun Newton, tempat teduh yang tenang, benih revolusi ilmiah mulai tumbuh. Momen itu adalah awal dari sebuah revolusi sains yang akan mengubah segalanya.
Saat wabah melanda dan Cambridge terpaksa ditutup, sebuah babak baru dimulai. Newton pulang ke Woolsthorpe, kembali ke akarnya. Di sana, jauh dari hiruk-pikuk kota, ia justru menemukan ide-ide besarnya, buah dari perenungan mendalam. Melihat apel jatuh dengan gerakan lambat, ia bertanya, mengapa apel selalu jatuh ke bawah? Apa yang menyebabkan fenomena ini? Apakah gaya yang sama juga yang mengikat bulan pada bumi, menjaganya tetap pada orbitnya? Newton menyimpulkan bahwa semua benda di alam semesta saling tarik-menarik, sebuah gaya fundamental yang bekerja di mana-mana. Itulah gravitasi, gaya yang tak terlihat namun sangat kuat. Ia menghitung dengan cermat, membuktikan bahwa semakin besar massa suatu benda, semakin kuat tarikannya, dan semakin jauh jarak antara dua benda, semakin lemah gaya gravitasi yang bekerja di antara mereka. Bulan, seperti apel, sebenarnya terus-menerus jatuh ke bumi, tapi tetap mengorbit planet kita karena memiliki kecepatan yang cukup untuk melawan tarikan gravitasi. Teori gravitasi universal yang revolusioner lahir dari pengamatan sederhana ini, mengubah cara kita melihat alam semesta. Newton mengubah secara fundamental cara manusia memahami alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Dari dunia yang penuh misteri dan tak terjelaskan menjadi dunia yang bisa dipahami dan dijelaskan dengan hukum-hukum fisika yang universal. Dari sebuah apel yang ngejatuh, Newton membuka rahasia pergerakan planet dan bintang dan meletakkan dasar bagi fisika modern. Selain gravitasi, Newton merumuskan 3 hukum gerak yang menjadi dasar mekanika klasik. Hukum pertama, inersia benda tetap diam atau bergerak lurus kecuali ada gaya luar. Hukum kedua, gaya sama dengan massa dikali percepatan, F = ma. Hukum ketiga, setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Hukum-hukum ini menjelaskan hampir semua pergerakan benda, dari mobil hingga roket. Newton menuangkan semuanya dalam jigai. Dengan hukum ini, fisika berubah dari pengamatan kualitatif menjadi ilmu presisi. Dunia mekanis kini bisa dipahami dan dihitung. Hukum Newton tetap relevan hingga kini, menjadi fondasi sains dan teknologi modern. Inilah aturan main alam semesta yang diungkap Newton. Break dan Zonggupon Limas. Untuk menjelaskan gerak dan gravitasi, Newton butuh matematika baru. Ia menciptakan kalkulus, alat untuk menghitung perubahan yang terus-menerus. Dengan kalkulus, Newton bisa membuktikan teorinya secara matematis, dari gerak planet hingga gaya gravitasi. Kalkulus menjadi bahasa universal sains dan teknik, fondasi teknologi modern. Perselisihan dengan Leibniz soal siapa penemu kalkulus pertama memang terjadi, tapi Newton tetap salah satu bapak kalkulus. Tanpa kalkulus, banyak kemajuan sains tak akan tercapai. Newton tak hanya menemukan hukum alam, tapi juga bahasa untuk menuliskannya. Kalkulus adalah warisan abadi Newton bagi dunia. Pengaruh Newton tak tergantikan, menandai puncak revolusi ilmiah, dan menjadi dasar ilmu pengetahuan selama ratusan tahun. Newton membuktikan alam semesta bisa dipahami lewat pengamatan, eksperimen, dan matematika. Hukum gerak dan gravitasinya digunakan insinyur, astronom, hingga ilmuwan modern. Kalkulus yang ia ciptakan menopang sains, teknik, ekonomi, dan teknologi. Meski teori Einstein menyempurnakan beberapa idenya, hukum Newton tetap akurat untuk kehidupan sehari-hari. Einstein sendiri mengakui berdiri di atas fondasi Newton. Newton menginspirasi generasi ilmuwan berikutnya. Warisannya adalah metode berpikir yang terus hidup hingga kini. Kisah Newton adalah tentang kekuatan rasa ingin tahu, ketekunan, dan keberanian bertanya. Ia membuktikan, pertanyaan sederhana bisa membuka rahasia besar alam semesta. Tantangan hidup justru menjadi peluang untuk tumbuh dan berinovasi. Newton tak pernah berhenti bertanya dan bekerja keras, meski butuh waktu puluhan tahun untuk menyempurnakan teorinya. Kebesaran lahir dari ketekunan dan dedikasi, bukan keajaiban sesaat. Siapapun bisa belajar dari Newton, jangan takut bertanya, jangan mudah menyerah. Dengan rasa ingin tahu dan kerja keras, bahkan dari tempat sederhana, kita bisa menjangkau bintang-bintang. Newton membuktikan, pikiran yang penasaran bisa mengubah dunia.